berada di kandang, bukan kandang banteng, tapi ini kandang ayam. Jadi kandang ayam yang sekupnya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tofari, jumpa lagi. Hari ini kita biasa rutin kegiatan pagi untuk memberi pakan ayam. Jadi yang ada ayam saat ini sudah mulai umur dewasa, sudah produksi telur, tapi di sini ada yang tidak berimbang. Jadi jangan mundur, perjuangan dan doa. Jangan pintar. Nah, jadi manusia mestinya hidup berimbang, ada keseimbangan. Di sini ada yang tidak seimbang karena apa? Karena antara babon yang betina sama jantan itu tidak seimbang. Nah, diperkirakan tadinya seimbang, ternyata ada yang berubah. Nah, yang seperti yang ini, yang abu-abu ini, dia berubah menjadi jantan. Ternyata ini ada keturunannya bibi. Ini biasanya mirip dengan betina. Pada saat awal itu betina. Keseimbangan itu penting di dalam kehidupan atau beternak. Mari kita lihat ke dalam bagaimana cerita selanjutnya. Baik pemirsa, hari ini kita sudah berada di kandang. Bukan kandang banteng, tapi ini kandang ayam. Jadi kandang ayam yang sekupnya kecil. Dengan sekupnya kecil, partai kecil. Jadi bukan sekecil apapun partai yang kita lakukan. Ini bukan partai pemilihan, tapi partai kandang ayam. Dan ini bukan kandang banteng, tapi kandang ayam. Nah, sekecil apapun kita berada di kandang seperti ini, kita harus mengucapkan syukur. Berarti syukur kita harus menjawab dengan amin. Jadi apapun kita pekerjaan, apalagi ini dengan skalanya rumahan, ternak skala rumahan. Jadi kita perlu keseimbangan di dalam beternak. Seperti ada di dalam kandang ini, partai kecil, kita sudah bersyukur merasakan ucapannya amin, bahwa saya melakukan pekerjaan ini, ternak ini dari mulai sejak kecil, sejak DOC. Akhirnya tumbuh ayam sebesar ini sudah produksi, jenis ayam kampung, dan sudah mulai pada dewasa. Atau dalam bahasa Jawa itu joko. Jadi joko-joko ini kalau memang itu tidak ada saya, ini tidak ada artinya, tidak akan menjadi pemimpin, atau di dalam kandang ini tidak akan menjadi seorang joko yang bagus. Nah, salah satu contoh, ini ada tidak keseimbangan. Di dalam ayam memang kita perlu keseimbangan. Jadi di dalam kehidupan beternak pun harus ada keseimbangan. Itu sangat penting pemirsa. Ini di dalam ayam, di dalam kandang ini ada tidak keseimbangan bahwa antara jantan sama betina. Nah, itu sudah mulai berbeda. Seperti contoh, ini bukan contoh yang baik, bukan contoh yang harus ditiru. Karena ini juga tidak asalnya kami yang ini dinyatakan itu betina, ternyata jantan. Nah ini kembali ke keseimbangan hidup, keseimbangan beternak, bekerja pun perlu seimbang. Itu salah satu contoh. Ini sudah produksi, ini sudah juga bertelur. Bagaimana keseimbangan itu perlu diperhatikan. Nah, contoh, karena ini jantannya sudah terlalu banyak, jadi si pemimpin-pemimpin ini sudah mulai berebut kedudukan. Seperti dalam contoh ini, misalkan kalau ini dikasihkan
si jantan untuk mengawini si betina, pasti dia akan diserang dengan yang lain. Itu salah satu contoh. Jadi hari ini sudah kita berbagi cerita bahwa perlu ada keseimbangan dalam hidup atau keseimbangan dalam beternak melakukan pekerjaan yang kami lakukan. Kandang ini bukan kandang banteng tapi kandang ayam. Sekecil apapun kandangnya atau partainya, mau partai besar, partai kecil, itu tetap kita harus mengucapkan syukur. Alhamdulillah, jawabannya amin. Itu yang kami selalu saya ucapkan. Rasa bersyukur itu penting. Dalam keseimbangan tadi sudah diceritakan bahwa ini di antara jantan dan betina. Nah, itu sudah terlalu banyak. Akhirnya kita akan nanti berubah lagi untuk sistem untuk kepemimpinan dalam kandang ini. Nah, ini penting. Jadi ini sudah mulai mau bertelur si ayam-ayam ini. Kami sudah siapkan rumah beberapa tempat. Seperti ini juga tempat bertelur. Ini sudah ini sebentar lagi akan bertelur ini. Jadi setiap hari kami melakukan keseimbangan pakan, antara lain diberikan daun atau sayur seperti daun pepaya. Nah, itu kami berikan. Untuk pakan juga dengan dedak, dengan nasi kara, dengan konsentrat, itu untuk menyeimbangkan apa yang diperlukan oleh si tubuh ayam ini. Jadi untuk beternak skala kecilan, skala kecil, skala rumahan, tidak perlu ribet, bikin semudah mungkin. Target utama itu ayam hidup. Nah, jadi ayamnya sudah hidup, sudah bisa melakukan seperti ini, itu yang target utama. Ini sudah mulai produksi. Nanti kita akan seleksi lagi dari beberapa golongan ini, beberapa jantan ini kita akan kurangi. Nanti ada satu pemimpin, bahwa di sini akan dipimpin oleh satu jantan. Di dalam kandang ini tidak boleh ada dua pemimpin, satu pemimpin saja. Nanti yang akan diharapkan si pemimpinnya ini, calon pemimpin ke depan ini. Dianggap dia mampu untuk memimpin di dalam kandang ini. Jadi itu pemirsa, hari ini sudah berbagi cerita bahwa kita masuk dalam kandang ayam ini. Itulah dalam skala kecil, partai kecil, bukan partai yang besar dalam satu ini, tapi semua apa yang dilakukan itu tetap pasti ada keuntungan. Nah, jadi sebentar lagi dia akan bertelur. Nah, dia sedang mencari tempat yang nyaman. Terima kasih, semoga cerita hari ini tentang kandang ternak skala rumahan semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk pemula. Jadi inilah untuk ayam-ayam yang ada di dalam kandang seperti ini pemirsa. Jadi tandanya kita sudah mau melakukan pengamatan, dan kandang ini selalu digunakan untuk menjadi pekajian. Salah satu contoh ayam yang sudah tandanya dia sudah berumur dewasa atau mau bertelur. Nah, kami selalu mengamati dari tipe jengger ini. Nah, ini dia sudah ada yang sangat merah. Dan ini sudah mulai mau bertelur. Karena ciri khasnya ayam yang ada di dalam kandang ini, inilah
contoh seperti kita berikan. Nah, jadi kalau ini mengawini dari si ayam ini, dia akan dikeroyok oleh pejantan yang lain karena sudah tidak keseimbangan di dalam lingkungan ini. Segala sesuatu kalau seimbang di dalam kehidupan, beternak pun nanti akan nyaman. Itu tanda-tanda ayam yang mau bertelur, dari mulai jengkernya sudah dilihat. Itu mungkin pemirsa, semoga hari ini bermanfaat informasi atau berbagi ilmu tentang partai kecil ternak ini, skala rumahan, bukan partai yang besar. Selalu kita mengucapkan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.